Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, sebelum saya mengomentari tentang materi, ya saya mau sampaikan sesuatu yang lucu dulu ya. Kenapa saya bilang lucu? Karena ya ini bedanya di zaman Nabi dengan di zaman kita. Kalau di zaman Nabi ada orang yang tidak tahu dia masuk surga, disebut-sebut Nabi bahwa dia masuk surga kan? Kayak tadi ceritanya kan ada sahabat disampaikan bahwa dia termasuk ahli surga. Dia sendiri yang ahli surga tidak tahu kan bahwa dia ahli surga. Ada juga cerita yang dia rawat ibunya itu, siapa namanya itu? Ya, Uwais itu kan juga disampaikan ahli surga, tapi Uwais juga tidak tahu bahwa dia maksud. Nah, itu di zaman Nabi. Dia tidak tahu bahwa dia ahli surga, tapi dia disampaikan ahli surga. Sekarang terbalik. Banyak orang, ulama-ulama ya, dia tidak disebut ahli surga, tapi dia merasa ahli surga. Kenapa saya bilang begitu? Karena seolah-olah dia yang benar, seolah-olah surga ini miliknya, yang lain salah, yang lain bid'ah, yang lain, aduh itu. Ini yang lucu ya, sekarang seperti itu. Banyak tokoh-tokoh kita seperti itu ya dari gaya bicaranya ini seolah-olah dia ahli surga, padahal Nabi tidak pernah jamin dia kan. Tidak sama sahabat dulu, Nabi sudah jamin. Mana jaminan kamu yang paling benar, mana jaminan? Tidak ada kan. Jadi itu kalau saya beragama santai lah ya, jangan terlalu ngotot begitu. Kau belum ada jaminan, sahabat saja ada jaminan, itu tidak ngotot. Itu terkait tema ya, sekira ini sufi ya, ini tasawuf ini, memaafkan sebelum meminta maaf. Sama juga dengan pembahasan Pak Kiai Ruslan kemarin, ridho ridho terhadap takdir sebelum takdir itu terjadi. Jadi ini memang tasawuf. Ada yang saya mau tanyakan Pak ini. Berbicara tasawuf ini ada dua pendapat ini. Di satu sisi ada pandangan tasawuf mengatakan begini, orang yang tidak mau memaafkan itu seperti tadi, dosanya itu besar sekali. Kenapa? Karena dia mau melebihi Allah. Allah saja memaafkan. Allah ini Tuhan paling tinggi kan, tidak ada lagi yang lebih tinggi. Tapi Allah saja, sesalah-salahnya pun orang sampai bergunung-gunung, sampai di langit ketujuh dosanya Allah maafkan. Tidak ada kecuali Firaun pun, siapa Harun yang dosa, kalau dia mau bertobat Allah maafkan. Tapi kalau manusia ini ada dosanya orang, enggak sampai dosanya Firaun, bagaimana? Enggak mau maafkan, kan itu namanya mau melebihi Allah itu. Nah, itu dari satu sisi pandangan tasawuf. Tapi ada juga sisi lain mengatakan bahwa dosa kepada manusia itu berbahaya, Pak. Jadi memang ada hak prerogatif manusia untuk tidak mau memaafkan. Jadi kalau dosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi dosa kepada manusia belum tentu bisa diampuni, bisa tidak. Ada salah satu pandangan sufi juga begini mengatakan, dosa kepada manusia itu katanya ibaratnya pohon yang ditancap paku, Pak. Kalau pohon ditancap paku itu kita cabut, bisa tercabut kan? Tapi masih ada bekasnya. Jadi itu dua sisi ini yang saya pertanyakan. Jadi ada memang pandangan sufi mengatakan bahwa memang itu dosa besar kalau tidak mau memaafkan. Tapi di sisi lain, kenapa juga ada sufi yang mengatakan kita harus berhati-hati, karena dengan manusia ini seperti tadi, ibaratnya paku manusia ini. Paku itu bisa tertancap, bisa kita cabut, tapi ada yang tertinggal sisa-sisa. Jadi ya seperti tadi mungkin disampaikan bahwa Nabi tidak mau lihat Hafsah kan, seperti itu bisa jadi ya Hindun ya masih tersisa di situ, karena ya jadi tapi mungkin ini juga salah satu bahwa memang terhadap hubungan manusia kita harus berhati-hati, bahwasanya itu tadi bisa jadi ada yang
tidak memaafkan, atau mungkin ada pendapat lain ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit saja, Pak. Ini memang maaf dan memaafkan ya, memang teori dan praktek tentu ya sangat berat. Dan tadi ini ya saya sambut saja yang mana tadi yang dikatakan seperti tadi Pak Haji dengan Pak siapa? Pak Haji Serang. Sebelum tidur dia sudah memaafkan semua orang. Nah, itu bagaimana anunya Pak? Seperti kita yang memaafkan, tapi mungkin tidak ketemu dengan orangnya. Seperti yang dikatakan Pak Iqbal, kalau Allah itu bisa memaafkan, tapi kalau kita sesama manusia itu susah maafkan. Seperti begitu. Kalau saya tengah penanya Pak Iqbal. Jadi itu bagaimana kalau misalnya kami berbuat sesuatu, ada tak mungkin saya salah tapi di lain tempat, di lain daerah. Pernah saya, nah saya mau maaf tapi saya tidak ketemu dengan orangnya misalnya. Nah itu apa sampai atau tidak? Karena kataannya kan manusia dengan Allah itu, Allah gak memaafkan. Apa saja kita bisa maafkan, Allah memaafkan. Tapi manusia dengan itu sangat susah, sangat sulit atau tidak diterima. Kalau kita sesama manusia yang tidak saling memaafkan. Saya kira itu saja Pak. Jadi saya simpel saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Iya. apakah karena berlainan daerah? Ini saya pernah dengar. Ini tidak umum. Saya pernah dengar ulama yang mengatakan kita boleh minta kepada Allah, menitipkan kepada Allah. Saya minta maaf kepada si A misalnya. Saya titipkan kepada Allah supaya dia maafkan saya. Susah ketemu. Sudah meninggal apa? Itu menurut ulama itu bisa kita titip sama Allah. Kalau ego bagaimana? Ya. Kalau ego bagaimana? Misalnya dia ada memaafkan kita, Ya, itu bukan urusan kita. jadi kita berdoa supaya Allah bukakan hatinya. Ya, itu lain itu. Ada ungkapan yang sering kita dengar di masyarakat yang mengatakan bahwa apabila engkau baik, maka saya lebih baik. Apabila engkau buruk, maka saya lebih jahat, lebih buruk dari. Kita sering dengar kan? Sering dengar. Ya itulah. Ini mungkin bahasa yang begini, orang yang sulit memaafkan orang. Pada prinsip agama beda. Kalau prinsip agama, engkau baik, saya lebih baik. Kau tidak baik, saya masih tetap baik. Itu teori, cuma berat pelaksanaannya. Kalau hati ini tersakiti, hati ini tersentuh sesuatu dengan tidak baik, luar biasa, sulit sekali untuk memaafkan seorang. Makanya dalam agama itu memaafkan seseorang itu agak berat, memang agak berat. Apalagi orang yang pernah menyakiti kita, mensalimi kita, itu berat. Benar yang dikatakan Bapak, teorinya itu gampang, teorinya itu mudah. Apalagi orang-orang yang dekat kita, bahkan tetangga kita yang sering kita tidak terlalu samai, itu yang berat juga. Jadi kembali ke materi tadi dari narasumber bahwa dia membahas 3 bab. Pertama dia bab Islam, imam dan Islam dan ihsan. Itu kan tidak dengar penjelasannya. Imam itu percaya, cukup percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitabnya. Kalau Islam itu adalah ibadah sahir. Sahadat, puasa, zakat. Bab ihsannya inilah yang bab marifatnya, bab Islam, bab kalbunya bahwa di dalamnya. Yang benarnya dia katakan tadi Pak Helmi, iksa anta budulah ka'annahu katarak. Beribadah seakan-akan betul-betul memandang Allah. Melihat kalau tidak merasa dipandang Allah, maka dia merasa dipandang. Maka kalau tidak dipandang, memandang Allah, maka dia merasa dipandang oleh Allah. Di sinilah kita bisa, kalau kita sudah masuk di bab ihsan, di sinilah kita bisa menjalankan bagaimana semestinya ikhlas, sabar, memaafkan seseorang. Kalau kita tidak masuk di bab ihsan, kita tidak mungkin bisa mendapat apa yang dimaksud dengan semuanya itu. Memaafkan, sabar, ikhlas, semuanya lah tentang Allah itu sendiri. Karena di sini adalah babnya, bab marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mengenal Allah dan menyembah Allah. Karena sudah masuk di bab ruh. Sebenarnya bab ruh yang bab kalbu dan bab ruh.
Jadi itu ihsan. Jadi sudah masuk di bab ihsan, di bab ketiga daripada inti agama ini. Jadi orang-orang yang bermarifat pasti dia sudah masuk di bab ihsan itu sendiri. Jadi memang yang dikatakan ya itulah dari Pak Iqbal tadi Pak Iqbal mengatakan bahwa apa yang tadi saya lupa itu, bahwa paku itu memang berbekas apabila kita disakiti orang, pasti berbekas di hati kita dan menghapuskannya itu agak sulit. Bapak tadi mengatakan ciri-ciri orang yang sukses, orang yang hebat ialah ketika dia tidak gampang marah, diajak bertengkar, dan walaupun dia marah, dia cepat marah. Ada lagi yang lebih bagus lagi. Ada orang yang marahnya itu dialihkan bersikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marahnya dia bersalawat kepada Nabi itu level di atasnya lagi. Jadi dia tidak mungkin marah karena tetap ingat kepada Allah dan ingat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya tadi sedikit teringat tentang yang tadi bahwa ini lebih mudah gampang dikatakan tapi susah terapkan. Saya teringat juga ada sebenarnya tidak terlalu berkaitan, tapi saya teringat ada pendapat dari teman-teman yang ya seperti kita mengikuti kajian tasawuf ya, kita mendengarkan kisah-kisah, mendengarkan kata-kata sufi tadi kan, memaafkan sebelum meminta maaf kan, itu kan berat sekali Pak. Minta maaf saja belum tentu kita bisa maafkan, apalagi kalau sebelum memaafkan kita sudah maafkan, kan itu level tinggi sekali. Nah, ada yang mengatakan bahwa kamu ini belajar tasawuf ini kamu tidak akan sampai, artinya katanya sia-sia ya, bilang apa gunanya kamu belajar sesuatu yang hal-hal kecil saja sebanyak kamu tidak mampu lakukan, apalagi mau seperti itu kan jauh sekali Pak. Memaafkan saja itu kan sudah masih pertengahan, apalagi kalau sudah sebelum itu sudah dimaafkan kan, itu ya seperti kisah-kisah sufi kan, kalau kita dengar seperti kita tidak terjangkau begitu. Ada bantahannya bahwasanya ya meskipun kita tidak terjangkau ke situ, dengan kita mengetahui yang terbaik, paling tidak kita bisa ada ancang-ancang. Oh, saya punya posisi di sini, saya punya target nanti di sini, meskipun target optimal itu tidak mungkin tidak akan bisa kita capai ya, karena kita bukan sufi. Memang itu wali barangkali tadi Pak bilang ya, mungkin akan bisa kita sampai, tapi paling tidak kita sudah ada gambaran, oh seperti ini yang ideal. Jadi kita bisa ukur diri kita, tidak sama dengan orang yang tidak punya gambaran seperti apa yang ideal, seperti apa, meskipun tadi ya memang untuk melaksanakan itu yang ideal saja itu, yang standar saja itu mungkin berat sekali bagi kita, apalagi yang ideal seperti sufi kan berat sekali. Tapi sekali lagi paling tidak kita ada gambaran bahwa inilah yang ideal, di mana saya dalam level apa saya bisa kita mengukur dibanding orang yang sama sekali tidak tahu yang ideal itu seperti apa. Saya kira itu yang baik teman-teman sekalian, para jemaah, saya sampaikan terima kasih atas segala masukannya yang diberikan, sehingga tema ini bisa lebih luas lagi pemahamannya, dan insya Allah mudah-mudahan ini berkah bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.